warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salamnya keras, yang jawab salamnya dengan semangat. Saya doain Masya Allah nanti lulusannya lulusan terbaik, bisa beasiswa kayak Ustadz ke luar negeri, beasiswanya dari S1 sampai S3, bisa jadi orang yang kaya raya bermanfaat, dan ketemu jodoh yang soleh dan solehah. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau disuruh milih antara lulus S1 sama S3 di antara doa tadi, atau dapat jodoh yang soleh atau soleha, pilih mana? Pilih mana? Dapat pilih mana? Beasiswa S1 sama S3 atau jodoh yang soleh atau soleha? Udahlah. Dua-duanya ya. Baik. Mau jodoh yang soleh mau? Akhwat mau jodoh yang soleh? Ikhwan mau jodoh yang soleha? Hafizah, solehah, Masya Allah, cantik, gagah, soleh, Masya Allah. Mau nggak? Rumus pertama nih. Mau nggak? Saya tanya, mau nggak? Rumus pertama, jangan pacaran. Dengerin, pacaran, ikut saya. Saya mau tes suaranya anak Alfid ya. Pacaran, mana suara? Ikut saya. Pacaran, belum. Coba saya nggak pakai mic ya. Pacaran, sama dengan menjaga jodoh orang lain. Sepakat? Sepakat gak? Ulang. Apa tadi? Pacaran sama dengan menjaga jodoh orang lain. Coba hadap kanan, tepuk pundak temennya. Hei, pacaran sama dengan menjaga. Coba di story siapa temennya yang pacaran, cari yang mana. Tunjuk mana yang mana. La ilaha illallah. Ini Ustaz, problem pertama sekolah umum ini, pacaran Ustaz. Iya, kalau di Al-Fitian insyaallah narkoba enggak lah. Tapi pacaran, waduh. Oke, diam lagi teman-teman, lihat depan. Baik. Anak-anak saya tadi ditanya sama Ustadz, sekolahnya itu gelarnya apa? Dengerin, saya doain nih, perhatiin baik-baik ya. Saya doain benar-benar, mudah-mudahan bisa keluar negeri semua, amin. Bisa beasiswa meringankan orang tua, Masya Allah, amin. Beasiswanya S1 sampai S3 lagi, amin. Dan mudah-mudahan bisa seperti Ustadz dapat rezeki sudah mengunjungi 32 negara. Amin ya Allah. Ustadz pernah ke Italia ceramah, pernah ke Paris, Prancis. Ustadz pernah ke Belanda ceramah, Belanda ada di 2 tempat, Amsterdam, Eindhoven. Ustadz pernah ke Belgia, Brussels. Ustadz pernah ke Turki. Ustadz pernah ke ASEAN, Yaman, Qatar, Dubai. Ustadz pernah ke mana lagi? Afrika pernah, Kenya pernah ke Ethiopia. Ustadz kuliah di Sudan. Kemudian apa lagi? Daerah-daerah Timur Tengah hampir semuanya, Bahrain. Ada 32 negara. Mau nggak keliling dunia? Mau nggak jadi pemuda inspiratif? Dengerin Ustadz. Iya. Oke, sudah siap terima materi? Ustadz mohon maaf ya, Ustadz nggak bisa banyak waktu. Adik-adik kita, Ustadz 10:30 harus jalan. Kenapa? Ustadz mau ke Jakarta. Dari Jakarta baru ke ini pesawat jam 1:30 nih. Demi Al-Fitian Ustadz. Ustadz, Anda boleh jujur gak Ustadz? Sebenarnya Ustadz, pesawat Anda pagi Ustadz. Kebetulan di WA sama Ustadz Kohar ya, kakak kelas dulu di sini di Sudan.
Beliau bilang, "Akhi, ada jadwal nggak dari tanggal 15 sampai 17?" Ana cek, Ustaz. Waduh, nggak ada, Ustaz. Karena ana 17 ke Jakarta. Ke Jakarta 15, 16 ke Cirebon, 17 Jakarta lagi, 18 ke Malaysia, ke Penang, dari Penang ke Perlis 4 hari, Ustaz. Balik Penang lagi, Kuala Lumpur, balik Makassar. Ustaz, saya jujur, Ustaz. Kenapa saya minta brosur, Ustaz? Kenapa saya minta ini, Ustaz? Saya pengen lihat ini apa sih visi misinya, apa sih, oh Masya Allah, supaya saya lebih dekat dengan anak-anak. Kalau bukan karena cinta, Ustaz, maka saya sudah di Jakarta pagi ini, Ustaz. Tapi demi Al-Fitian ini, Ustaz, kita geser jam penerbangan jadi 1:30. Masya Allah. Tepuk tangan buat Al-Fitian. Iya. Benar ini, Ustaz, nggak bohong ini, Ustaz, benar. Karena kemarin sebenarnya nggak ada jadwal, tapi karena saya lihat Ustadz Kohar yang minta, terus Al-Fitian juga nih, waduh, sekolah ini nih, sekolah bersejarah. Iya, Masya Allah. Baik, adik-adik, maka karena waktunya terbatas, boleh nggak jangan ngobrol dulu, kita fokus dulu sama saya, boleh? Ada 3 peraturan. Peraturan pertama, no talking. Siapa yang ngomong, saya kasih mic, nanti ngobrol sendiri, oke? Kemudian no sleeping. Gak ada yang ngantuk ya? Hanya orang rebahan yang mengunci masa depannya. Siapa yang suka rebahan sini? Ya Allah. Angkat tangan coba segini, gini aja. Yang suka rebahan. Gak apa-apa. Ya, tapi sekarang gak boleh rebahan, gak boleh tidur. No talking. Apa yang pertama? No talking. No sleeping. Nah, perhatikan teman-teman. Ya, 3 boleh bicara, no talking, tidak boleh tidur, ini kesepakatan, no sleeping, dan yang terakhir no writing, nggak boleh nulis, no writing, jangan nulis. Ini direkam. Kenapa? Saya kalau nyampein materi biasanya saya nggak suka ada yang nulis, nyatet. Sebagaimana dulu Nabi SAW ketika kemudian memberikan ilqa, muhadharah, memberikan tausiah, memberikan pengarahan, memberikan nasihat pada para sahabat, kata Nabi, la taktub. Inni akhsha, saya takut, kata Nabi SAW, inni akhsha an tukhalita baina kalami wa baina kalami Rabbina. Beliau mengatakan, saya takut kalian gak bisa bedakan mana perkataan saya dan mana perkataan Allah. Makanya zaman Nabi hidup, Ustaz, tidak ada yang nyatat, semua ngafal. Dan luar biasanya hafalan bisa mengikat tulisan, Ustaz. Karena Imam Bukhari itu hafal, baru dia nyatat, nulis bukunya belakangan. Ustadz S2, S3-nya jurusan hadis, jadi tahu sejarahnya para imam, para ulama hadis yang sistemnya ngafal. Adik-adik, Imam Bukhari itu punya lebih dari 5.000 hadis dalam bukunya. Itu by hafalan, no googling, no browsing, no. Dia by hafalan. Adik-adik percaya nggak bahwa ada orang bisa hafal Al-Quran setebal ini 30 juz? Percaya atau tidak? Percaya nggak di dunia ini, di Sudan tempat saya, di Saudi, di Yaman, ada yang hafal Imam Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu Imam Bukhari segini, Imam Muslim segini, At-Tirmidzi, disertasi S3 saya Tirmidzi segini, Sunan Abi Daud segini, Sunan Ibnu Majah segini, Sunan An-Nasa'i segini. Itu kalau digabungkan adik-adik sekalian segini. Itu dihafalin oleh anak usia 15 tahun di Sudan, Kutubus Sittah. Dan percaya nggak, ada yang hafal Kutubut Tis'ah. Yang paling hebat Kutubut Tis'ah itu apa, adik-adik sekalian? Yang tadi Kutubus Sittah segini, ditambah Kutubut Tis'ah, ada Muwatta Imam Malik segini, oke? Ada Sunan Ad-Darimi segini, ada Musnad Imam Ahmad segini. Musnad Imam Ahmad itu alfi hadis, 1 juta hadis dalamnya, Ustaz. Musnad Imam Ahmad, alfi hadis. Dan itu dihafal oleh anak berusia 18 tahun di Qatar. Dia keturunan Afrika, Ustaz. Kutubut Tis'ah. Dan percaya, Dr. Zakir Naik pernah saya bawa ke Unhas, hafal Quran, hafal Kutubut Tis'ah, dan hafal Injil dengan semua terjemahannya. Dr. Zakir Naik, saya pernah bawa ke Unhas 2018 atau 19 sebelum Covid. Adik-adik perhatikan, Ustadz mau bagi ilmu beneran ini hari. Ustadz akan keluarkan, gak ada yang Ustadz rahasiakan. Apa kunci sukses di usia muda? Adik-adik, usia saya sekarang 33 tahun. Sudah selesai S3. Saya kelahiran tahun 90, Ustadz. Mohon maaf kalau antum lebih tua, Ustadz. Mohon maaf Pak Direktur, kalau antum lebih tua atau enggak?
Lebih tua? 2 tahun di atas saya. Mohon maaf kalau antum lebih tua ya. Mohon maaf ya Ustaz ya. Antum berapa tahun di atas saya? 6 tahun, Masya Allah. Senior. Saya 33 tahun adik-adik. Senior semua di samping kanan kiri saya. Adik-adik dengerin baik-baik. Bukan masalah usia, bukan masalah umur, masalah produktivitas yang menjadi inspirasi bagi orang lain. YouTube saya adik-adik 3 juta viewers hari ini. Tepuk tangan. Adik-adik, alat-alat kamera yang tim saya bawa, ada Fujifilm harganya 46 juta, ada ini. Itu rata-rata Masya Allah, karena kita produktif. Ada orang yang bantu, Ustaz saya pengen dapat pahala dong, saya beliin tim medianya alat. Boleh, silahkan, kamu dapat pahalanya. Ada yang kemudian dari YouTube adik-adik, ada yang dari berbagai macam. Masya Allah, kita bisa survive adik-adik. Saya mau kasih tahu kamu rumus hidup setelah SD, hidup setelah SMP, hidup setelah SMA, dan hidup di masa perkuliahan. Bagi saya, kuliah itu no lagi money from parents. Nggak ada lagi uang dari orang tua. Belajar niat dari sekarang. Cukup sampai SMA saya dibiayai. Setelah itu saya akan mandiri. Saya lempar by email dulu, belum ada WhatsApp, belum ada. Zaman itu zaman saya cari beasiswa. Tamat dari Gontor 2008, saya cari beasiswa. Saya cari ke Brunei, saya cari ke Malaysia, saya cari ke Damaskus, Syria, saya ke Sudan, saya ikut muqabalah ke Madinah. Tapi saya nggak ke Madinah, saya di Gontor waktu itu. Karena Ustadz alumni Gontor. Ustadz cari, dan siapa yang cari dapat. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Kalau benar-benar sungguh-sungguh pasti dapat. Niat dari sekarang, mau keluar negeri beasiswa, no money from parents. Nggak ada orang tua. Kita dengan bangga akan mengatakan, ayah, ibu, gak usah. Ibu saya dosen di Universitas Muhammadiyah, adik-adik sekalian. Ayah saya direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang. Direktur, bukan dosen, direktur. Zaman waktu itu ayah sudah asisten direktur. Terakhir ayah jadi direktur, sekarang profesor ayah saya. Pernahkah saya minta untuk kuliah saya? Demi Allah, saya bersaksi atas nama Allah, semenjak saya kuliah, sepeser pun uang saya tidak pernah minta dari orang tua. Saya mandiri adik-adik, inspiratif. Pulang dari Sudan, pulang dari S2, pulang dari S3, saya bangun dakwah pelan-pelan. Hari ini baju yang saya pakai ini buatan butik saya El Fakhr. Store-nya ada di Hertasning, kamu bisa cek. Saya punya warkop. Adik-adik, makasih. Adik-adik, saya punya bisnis adik di Hertasning. Ustadz juga sering ke sekolah. Ustadz siapa? Saya punya pondok adik-adik di Hertasning, pondok tahfiz Quran untuk laki-laki SMP SMA. Di Jakarta di Rempoa di Flamboyan, Jalan Flamboyan. Di belakang UIN Syarif Hidayatullah di Ciputat, saya punya pesantren untuk ikhwan dan akhwat, boarding school. Adik-adik, saya punya warung kopi. Kedai Ruang Atap Langit namanya, browsing aja di Instagram. Kedai Ruang Atap Langit, warung kopi saya itu adik-adik sekalian. Di sana plus dapur kebaikan. Di lantai 2-nya ada studio Umfa Channel. Di lantai 2-nya saya bangunkan ruang atap langit, ruang ngaji untuk anak muda. Adik-adik, di usia seperti ini saya bisa memberi banyak. Saya menggaji tiap bulan, belum driver, belum pegawai sekolah, belum penjahit butik, belum store butik saya. Ada akhwat-akhwat yang menjaga, ada ikhwan yang menjaga di kedai Ruang Atap Langit, di Baitul Mal, semuanya di bawah saya. Tiap bulan adik-adik saya menggaji lebih dari 30 orang, dan totalnya hampir 100 juta. Saya gaji orang. Coba, Ustadz uangnya dari mana? Dari Allah. Kalau saya ditanya orang siapa-siapa Ustadz, berapa penghasilan Ustadz per bulan? Saya bilang nggak tahu, karena betul-betul nggak tahu Ustadz. Demi Allah nggak tahu Ustadz. Tapi kenapa kalau setiap jatah gajinya pegawai saya, driver saya, ada aja uang di rekening saya. Bahkan saya biasa tersisa ratusan ribu aja, tapi bangga saja Ustadz, bahagia saja bisa kasih makan driver saya, kasih makan pegawai butik saya, kasih makan ustadz-ustadz di sekolah. Bahagia Ustadz, ketika itu menjadi inspirasi bagi mereka. Dek, badan ini cukup berapa sih? Saya kalau makan ini muntah-muntah nih kalau saya makan sepiring nih. Betul gak? Yang dimakan berapa sih? Sisanya kebahagiaan itu ketika saya makan satu, lalu wahai akhwat ambil, wahai ikhwan ambil, kamu makan, kita makan, aku dan kamu jadi kita. Saya paling gak seneng kalau ada orang kalau mau ke kantin, lihat dulu,
Ada orang nggak ya? Nggak ada. Dia beli sendiri, dia duduk sendiri, dia makan sendiri. Saya paling nggak seneng tipe-tipe begitu. Ada banyak? Coba ya teman-teman. Ayo saya kasih inspirasi dari masa muda nih Ustaz. Saya Ustaz dari sejak saya di pesantren, bahkan sejak saya SD. Saya pesantren di Gontor adik-adik sekalian. Saya aktif saya dulu bagian bahasa Ustaz, Masya Allah. Makanya Inggris dan Arab saya alhamdulillah lah Ustaz ya. Saya berharap mudah-mudahan kalian bisa juga seperti Ustaz, suka dengan bahasa. Let's talk about English, let's talk about Arabic. Natahaddath bil Arabiyyah wa natakallam bil Injiliziyah. Kita dengan dua itu adik-adik sekalian, kita keliling dunia. Percaya sama saya. Ini saya ke Libanon Ustaz, khutbah Idul Adha insya Allah kalau jadi. Saya khutbah Idul Adhanya di Libanon, di Beirut. Yang undang KBRI Beirut, Kedutaan Besar Republik Indonesia Beirut. Baru tadi malam chat-chatnya. Iya, tadi malam dia, Ustadz boleh nggak khutbah Id? Aduh Ustadz saya kemarin belum janji sih, belum dijadwal. Tapi kemarin orang Sorowako ada PT Vale, tambang yang dulu Inco namanya di Sorowako Ustadz, udah WA juga Ustadz. Tapi yang KBRI ini di Beirut tawarannya, Ustadz kalau antum ke Beirut nanti saya ajak untuk mengunjungi pengungsi-pengungsi dari Palestina yang lari ke Beirut. Waduh, luluh hati saya Ustadz. Makanya saya bilang, Pak Asra mohon maaf, segera saya jadwalkan Pak Asra. Insya Allah saya segera berkabar ya Pak Asra ya. Tadi malam Ustadz nih, Kedutaan Besar nih, dia curhat tadi malam, dia datang Pak Asra ini Ustadz. Kamu gak usah lihat ya. Keren ini. Nih Ustadz ya. Tadi malam kan dia laporan Ustadz. Oh ini ada Bang Primus. Tahu Primus gak? Nah kebetulan Ustadz juga kan pembina di artis-artis hijrah Ustadz. Nah ini saya dengan ini kan Primus Ustadz ya kan. Terus nih kalau serius mau konser ke negeri Syam, Libanon, saya bantu belikan tiketnya ya Ustadz. Nah terus dia bilang gini Ustadz, khutbah Idul Adha mana itu nih, coba dilihat jadwal konsernya di Indonesia tahun 2023. Siapa tahu bisa merayakan Idul Adha di Libanon sekaligus jadi khatib Idul Adha. Nanti dikira bohong, itu di malam ini insya Allah. Iya Ustaz, tapi saya lagi berpikir ya, ke Libanon gak ya? Iya. Nanti kita lihat. Iya. Adik-adik saya tanya, serius ini sekarang. Saya niat awalnya, perhatikan adik-adik sekalian. BSH itu Bachelor of Syariah and Islamic Studies. Makanya BSH, Bachelor of Syariah and Islamic Studies. Ini gelar luar negeri adik-adik. Kalau saya bilang SAG saya bohong Ustaz. Karena saya nggak kuliah di UIN, saya nggak kuliah di dalam negeri memang. Maka saya pasang apa adanya. Orang bilang, apa tuh BSH? Ya, itulah gelar saya. Karena saya dari BSH, Bachelor of Syariah and Islamic Studies. Kemudian MA itu Master of Arts. Jurusan fakultas umum saya Fakultas Syariah dan Islamic Studies Ustaz. Jurusannya masuk ke Islamic Studiesnya ilmu hadis. Maka Master of Art saya di bawah jurusan ilmu hadis, di bawah Fakultas Syariah and Islamic Studies, jurusan ilmu hadis. Jadi konsentrasinya di ilmu hadis, al-hadis wa ulumuh. Kemudian PhD-nya ini juga apa namanya? Philosophy degree, itu PhD untuk orang-orang luar. Iya, S3-nya, doktornya lah kalau di Indonesia Ustadz. Itu biasanya disebut dengan philosophy, ya, PhD. Itu gelar tertinggi untuk akademik yang dipelajari. Itu PhD. Masalah profesor itu gelar pemberian Ustadz. Kalau pembelajaran diambil dari situ. Itu dulu Ustadz, menjawab singkat ya.